Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari Subkab Transformasi Organisasi dan Budaya Digital. Yang pertama ada kelompok kami, yaitu yang pertama Arya Satya Prawira dengan nomor 5, saya sendiri Siman Jogotomo dengan tingkat terakhir 023, Desi Jukma dengan tingkat terakhir 029, dan yang terakhir ada Yasir Rahmatullah dengan tingkat terakhir 046. Dengan dicepat yang memahami esensi transformasi digital dan budaya organisasi. Transformasi digital adalah perubahan mendasar dan operasional bisnis yang dipicu oleh teknologi digital, mengintegrasikannya ke seluruh aspek bisnis untuk mendorong adaptasi, inovasi, dan efisiensi. Budaya organisasi berperan penting dalam keberhasilan transformasi ini karena budaya adaptif mendorong penerimaan teknologi dan progresi, sementara budaya mampu dapat menghambat perubahan. Transformasi digital membawa manfaat seperti meningkatkan efisiensi, inovasi, kewenangan lingkungan, dan ketertiban terhadap perubahan masa. Namun, tantangan seperti resistensi karyawan, keterbatasan keterampilan, infrastruktur, dan biaya investasi tetap ada. Untuk sukses, organisasi perlu memiliki visi yang jelas, melibatkan seluruh pihak, meningkatkan kebijakan, dan melakukan teknologi secara berkala. Hal-hal yang perlu diketahui tentang transformasi digital dan budaya organisasi. Yang pertama, transformasi digital mengubah cara organisasi, memberikan nilai keberlanjutan, dan dapat meningkatkan kinerja profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Transformasi digital juga dapat mengurangi biaya operasional dan efisiensi. Yang kedua, budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kinerja, menjaga karyawan dapat berhubungan, dan meningkatkan citra merek sehingga meningkatkan inovasi. Yang ketiga, organisasi yang mampu mengadaptasi budaya dengan cepat dan cerdas akan memiliki peluang besar untuk berkembang dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, mendorong transformasi digital dalam profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan tingkatan kecepatan dalam menjawab pasar. Dan yang terakhir, elemen-elemen kunci transformasi digital dapat membantu organisasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital. Berikutnya yaitu poin 9.42 organisasi dan budaya. Dalam penerapan SIM di organisasi pendidikan, budaya organisasi dan perspektif organisasi memainkan peran penting. Sistem informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, namun terdapat tantangan terutama terkait kemampuan tenaga pendidik dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi. Konsep teknologi di mana menawarkan pandangan lebih luas di mana teknologi tidak hanya berfokus pada organisasi, tapi juga pada sinergi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang berjalan manusiawi, inovatif, dan berkelanjutan. Budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi dapat mendorong adopsi teknologi secara lebih efektif. Sedangkan budaya organisasi yang satu sama lain menjadi langsung datang. Dalam konteks ini lebih signifikan perlu mengembangkan budaya yang aktif dan terbuka terhadap teknologi untuk meningkatkan seluruh layanan ketika melalui SIM. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi SIM. Yang pertama adalah budaya organisasi, yang regional dunia, naskah ekonomi akuntansi, budaya organisasi untuk merugikan sebagai norma dan praktik yang diatur oleh organisasi menggunakan organisasi yang lain. Tentunya ada faktor teknologi, agresi yang dapat diperlukan secara efektif merupakan kapabilitas dan infrastruktur yang sudah ada di organisasi. Kita dapat menambah penerapan dan menggunakan SIM. Bisa dulu ketersediaan transfer jaringan dan teknologi informasi yang ada sangat penting karena infrastruktur yang tidak memadai dapat dilakukan penggunaan SIM. Yang ketiga yaitu faktor pengguna, pelatihan yang memadai sangat penting agar pengguna dapat menggunakan SIM dengan efektif. Dalam pelatihan mereka mungkin menunjukkan atau percaya diri dalam mengoperasikan sistem. Selain itu, keterlibatan pengguna dalam proses implementasi berpengaruh besar terhadap penerimaan sistem. Ketika pengguna merasa dilibatkan, mereka akan lebih berkomitmen dalam menggunakan sistem tersebut. Dampak implementasi SIM, budaya mendukung inovasi dan kolaborasi sangat penting untuk memaksimalkan teknologi berkomunikasi dengan budaya keterbukaan untuk komunikasi sistem SIM lebih berdikkat berkalapan dan dengan kepuasan kerja dan produktivitas. Perhatikan adanya organisasi SIM dapat mengambil cara berjalan teknis organisasi, mengambil hasil serta dengan kepuasan produktivitas atau organisasi. Selanjutnya mengidentifikasi tantangan dan dinamika. Menurut John P. Cotter, penolakan terhadap perubahan merupakan tantangan utama dalam proses transformasi digital di organisasi karena masih banyak karyawan yang merasa nyaman dengan cara kerja sebelumnya dan mengartikan perubahan sebagai ancaman terhadap stabilitas. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah adaptasi perubahan yang cepat dan tidak pasti, sehingga penting bagi organisasi untuk memiliki kemampuan adaptasi dan menghadapi tantangan. Strategi adaptasi dibentuk melalui komunikasi terbuka dan transparan untuk saling memahami perubahan dan dinamika. Strategi lainnya dengan mengembangkan kemampuan dan keterampilan scaling dan growth mindset. Dinamika timbul karena perubahan dalam pola kerja dan budaya organisasi. Maka suatu organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi digital, memotivasi anggota karena budaya organisasi yang tidak
merupakan kesadaran dalam kebutuhan perubahan yang diperlukan oleh individu untuk memahami mengapa perubahan diperlukan, mengapa perubahan diusulkan, alasan perubahan, resiko, serta manfaat jangka panjang yang akan dihadapi. Selanjutnya ada desain yang merupakan keinginan individu untuk mendukung dan berpartisipasi dalam perubahan, serta yakin bahwa perubahan akan memberikan manfaat bagi mereka atau lingkungan kerja. Yang ketiga ada knowledge yang merupakan pengetahuan individu tentang cara melakukan perubahan yang mencakup keterampilan, alat dan teknologi serta proses-proses baru. Keempat ada ability yang merupakan kemampuan individu untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku baru dalam perubahan. Dan yang terakhir ada reinforcement yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan perubahan agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Saat ini merupakan pengakuan penghargaan atau feedback. Selanjutnya adalah titik 4 mengukur dan mengevaluasi transformasi organisasi dan budaya digital. Pertama, metrik evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu indikator kinerja utama, survei keterlibatan karyawan dan indeks kepuasan pelanggan. Yang pertama, indikator kinerja utama atau IKU adalah hal yang digunakan untuk melacak kinerja organisasi dalam berbagai aspek, seperti produktivitas, efisiensi operasional dan perubahan pendapatan. Yang selanjutnya, survei keterlibatan karyawan. Survei ini bertujuan untuk memahami sejauh mana karyawan mereka terlibat dan mendukung proses transformasi. Yang ketiga yaitu indeks kepuasan pelanggan, mengukur dampak perubahan terhadap kepuasan pelanggan dalam transformasi digital. Lanjut. Selanjutnya hasil evaluasi. Yang pertama, peningkatan kinerja finansial. Salah satu tujuan utama transformasi digital adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Yang kedua yaitu keterlibatan karyawan yang lebih tinggi. Evaluasi menunjukkan bahwa karyawan yang merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses transformasi cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap keberhasilan organisasi. Selanjutnya yaitu studi kasus yang relevan dengan subbab ini. Tentunya yaitu studi kasus transformasi organisasi dan budaya digital pada perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ di sektor retail melakukan transformasi digital pada tahun 2023 untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital, resistensi karyawan dan perubahan dan kurangnya kompetensi digital. Manajemen menetapkan visi untuk fokus pada otomatisasi dan meneliti data, terutama melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Sistem informasi integrasi seperti ERP dan CRM juga diterapkan. Hasil transformasi digital pada perusahaan XYZ. Setelah 1 tahun, efisiensi operasional meningkatkan 80% kepuasan pelanggan membaik melalui personalisasi dan 80% karyawan merasa lebih terlibat. Tantangan resistensi karyawan diatasi melalui komunikasi terbuka dan prioritas transformasi ditentukan berdasarkan keterbatasan anggaran. Sekian dari kami kelompok 4.